Selamat datang pada playlist EL 2007 Sinyal dan Sistem. Nah, first thing first perlu diingatin dulu bahwa playlist ini nggak akan berisi materi yang sangat detail seperti dosen pada di kelas. Karena kalau misalkan gue bikin detail juga, ya pertama akan terlalu lama dan kedua juga bakal apa bedanya gitu dengan di kelas. Dosen udah lebih mendalam lah pengetahuannya tentang bidang ini. Dan yang kedua, gue lebih pingin ke playlist ini berisi YPPA. Yang penting-penting aja. Jadi gue nggak akan ngasih penurunan rumus karena biasanya kalau penurunan rumus itu adalah ranah matematik. Jadi kalau mungkin bagi kalian yang senang ngoprek rumus doang sih paling, yang silakan baca sendiri di buku, silakan cari di internet penurunan rumus dan sebagainya. Pada playlist ini gue hanya akan menjelaskan konsep-konsep penting pada mata kuliah sinyal dan sistem. At least ketika kalian lulus dari mata kuliah ini, at least di masa depan kalian misalkan sebagai seorang engineer gitu ya, adalah pengetahuan yang masih nempel di kepala kalian gitu tentang mata kuliah ini gitu. Jadi at least ada gitu, ada mata kuliah, ada pengetahuan yang nempel di kepala kalian. Jadi gitu, sedikit disclaimer tentang playlist ini. Nah, untuk buku rujukan ya, kalau kita buka di struktur kurikulum di CX, biasanya kan kalau kita buka di struktur kurikulum, biasanya mata kuliah sinyal dan sistem itu buku rujukannya adalah bukunya MJ Roberts, sinyal dan sistem. Dan dari pengalaman saya sendiri juga, tahun lalu mengambil mata kuliah ini, dosen saya Pak Agung juga menggunakan buku ini sebagai buku utama. Nah, tetapi buku ini buku yang cukup detail secara penjelasan bagi kalian yang apa istilahnya ya, yang ingin dapat konsep-konsep pentingnya aja dan lebih banyak ingin mendapatkan latihan soal. Sebenarnya menurut saya buku rujukan yang lebih pas bagi kalian untuk belajar mandiri itu adalah bukunya series SCOM ya. Buku SOMS Outline ini sangat terkenal pada banyak mata kuliah. Buku-buku SOMS ini sangat efektif gitu untuk persiapan ujian dan sebagainya, karena berisi nih, misalkan ini saya sudah download buku SOMS Outline untuk yang sinyal dan sistem. Bagi kalian yang juga mau, silakan cari sendiri di internet, cukup banyak PDF ilegalnya serta atau mungkin kalau mau lebih baik kalian minjem di perpustakaan pusat ITB, itu juga ada, atau mungkin di perpustakaan Stay di Laptek 5 lantai 3. Oke. Nah, jadi misalkan kita lihat deh ya sedikit buku ini, kita intip sedikit. Buku SOM ini sangat baik menurut saya karena misalkan di satu chapter nih dikasih dulu nih konsep-konsep yang penting. Jadi benar-benar ini outline-nya gitu. Jadi benar-benar ringkasan materi yang penting. Nah, setelah itu, setelah materi dikit ya, lalu di sini berisi latihan-latihan soal. Dan latihan soalnya ini, ini masih materi. Nah, ini dia, ada latihan soal dan setiap latihan soal juga ada penyelesaiannya gitu. Jadi kalian nggak sekedar mengerjakan soal, tapi kalau kalian salah mengerjakan pun kalian dapat feedback gitu, karena di sini ada solusinya kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya buku SOMS ini sangat ampuh untuk kalian jadikan referensi belajar mandiri gitu. Nah, oh ya, lupa dikatakan bahwa mata kuliah sinyal dan sistem ini mungkin terkait dengan prerequisite dan juga apa signifikansinya gitu ya. Untuk prerequisite sendiri sebenarnya dia matematik aja. Prerequisite matematik seperti kalkulus, aljabar, dan sebagainya. Tapi mungkin kalau saya ambil atau saya tarik mata kuliah yang paling relevan sebagai prerequisite dari SINSIS ini adalah rangkaian elektrik, terutama materi-materi terkait konvolusi, terkait transformasi Laplace, transformasi Fourier. Itu sangat relevan gitu. Meskipun kalau kita lihat ya di struktur kurikulum atau di diagram prasyarat yang ada di website Elektro ITB, yang menjadi prerequisite dari sinyal sistem ini adalah par gitu. Tapi menurut saya lebih relevan adalah rangkaian elektrik sebenarnya dan kalkulus gitu.
Nah, apa nih signifikansinya kalau kita bisa menguasai mata kuliah sinyal dan sistem dengan baik? Apa nih signifikansinya gitu? Pak Agung selalu bilang bahwa, jadi Pak Agung ini adalah dosen saya tahun lalu ketika mengambil mata kuliah ini. Beliau selalu bilang bahwa mata kuliah sinyal sistem ini sangat penting. Dia merupakan fondasi bagi banyak sekali cabang-cabang pada electrical engineering. Contoh mata kuliah yang relevan, yang menjadi sinyal dan sistem yang merupakan building blocks-nya adalah contohnya aja EL 3010, pengolahan sinyal digital. Kemudian EL 3015, sistem kendali, EL 3016, sistem komunikasi. Kedua mata kuliah ini saya belum ambil, tapi untuk EL 3010 sendiri yang sudah saya ambil, saya begitu merasakan manfaatnya gitu. Dengan mampu menguasai mata kuliah sinsis ini dengan baik gitu. Karena saya bisa memahami mata kuliah sinsis dengan baik, EL 3010 tuh terasa nggak terlalu berat. Artinya pengetahuan kita tuh di build up dari pengetahuan kita di sinsis ini gitu. Jadi kita ibaratkan gini deh, kalian dulu SMA belajar fisika kan, fisika, matematika, kimia. Terus pas TPB kalian ngambil matdas, kalkulus gitu ya, fisdas dan kimdas, kan nggak terlalu berat gitu kan, kebanding misalkan kalian ketemu mata kuliah semester 3 yang benar-benar baru gitu. Jadi kayak gitu. Kerasanya kalau kalian bisa menguasai mata kuliah sinsis ini dengan baik, niscaya mata kuliah seperti PSD ini akan kalian jalani di semester berikutnya dengan lebih mudah, dengan lebih ringan gitu. Oke, jadi itu signifikansi dan prerequisite-nya. Nah, mungkin sedikit outline aja ya, apa nih yang bakal kita bahas di sepanjang playlist ini. Lagi-lagi, topik-topik yang saya bahas pada playlist ini saya ambil dari rujukan SAUM. Oke. Pertama, kita akan bahas dulu tentang sinyal dan sistem secara general. Kemudian kita akan bahas lebih detail tentang satu jenis sistem, yaitu sistem LTI. Setelah itu kita akan membahas berbagai macam transformasi gitu ya. Karena kan di mata kuliah sinyal dan sistem ini kita main activity-nya adalah menganalisis sinyal. Dan untuk menganalisis sinyal kan ada banyak sekali teknik. Dan ya salah satunya itu kadangkala kita lebih mudah menganalisis sinyal dalam domain lain. Misalkan domain paling basic adalah domain waktu gitu. Sinyal yang dinyatakan sebagai fungsi waktu. Nah, tetapi kadangkala dia lebih mudah kalau misalkan kita bahas pada domain frekuensi, pada domain Laplace, pada domain kompleks. Makanya kita akan membahas berbagai macam jenis transformasi pada mata kuliah ini. Maka nanti kita akan membahas tentang transformasi Laplace. Lalu kita akan bahas tentang transformasi Z. Transformasi Z ini pada dasarnya adalah transformasi Laplace tapi untuk yang diskret gitu. Simply gitu, tapi nggak kayak gitu banget sebenarnya. Kemudian kita akan bahas tentang analisis Fourier untuk sinyal waktu kontinu. Kemudian analisis Fourier untuk sinyal waktu diskret. Lalu terakhir kita akan bahas tentang berbagai tipe sistem ya. Tipe sistem feedback, serta aplikasinya pada sistem kendali. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk playlist kali ini. Oke, semoga bisa dinikmati dan bermanfaat bagi keberlangsungan mata kuliah. Dan lebih lagi bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian secara umum. Sekian, terima kasih.